fokus kita ngobrolnya sekarang ke tentang kehidupannya Matsu. Jadi siang hari ini sebenarnya Ini pengen menjelang sore sih. oke menjelang siang menjelang sore. Gila kalau ngomong sama orang ini kan selalu terpatahkan gitu kata-katanya, nggak bisa sing bener gitu. Mas apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Hatinya? Hatinya juga baik sih. Oke. Sesuai tema hari ini sih baik. Baik. Oke, baik. Padahal aku belum ngomong tema loh ya. Kenapa udah nyambung ke sini? Soalnya kan ini bahas tema sekarang kan suasananya juga baik. Gitu Oke. kan. Nggak hujan, nggak panas juga kan udah sore. Panas tadi. Kan tadi siang. Oh ini iya. sore. Oke, siap. Oke, kabarnya baik gitu ya tadi ya. Terus kesibukannya sekarang apa nih? Kalau untuk membahas kesibukan sih sibuk terus sih. Sibuk terus. Untuk kesibukannya keseharian ya kerja lah. Oh kerja. Kerjanya ngapain nih sekarang? Sibuk kerja apa nih? Biasa muter-muter itu kan. Gitu cari pengalaman di jalan, lihat orang di jalan, lihat orang jualan, lihat orang ya banyak lah, banyak yang diambil dari situ. Oke. Berarti kesibukannya melihat banyak orang, mengambil. Betul. Oh, oke. Mengambil orangnya atau apanya nih? Mengambil dari sisi baiknya. Oke, contohnya nih. Bukan dari sisi buruknya. Oke, contohnya apa? Contohnya yang bisa kita ambil ya, kita tahu di jalan banyak orang kelaparan di sana kan, cari makan susah zaman sekarang, apalagi pandemi sekarang kan. Itu yang bisa kita ambil adalah dari sisi baiknya, kita harus lebih bersyukur apa yang kita alami sekarang. Kita harus lebih bersyukur apa yang emang udah Tuhan berikan gitu. Kalau kita memberi, ya kalau kita harus punya dulu gitu loh. Kita boleh memberi tapi kita harus punya dulu. Tapi kalau kita nggak punya gimana kita bisa memberi ya kan? Bisa. Oke, jadi bentuk dari hal yang bisa diambil dari ketika kamu menjalani kesibukan di jalan adalah mengambil sisi baik atau melihat dunia dengan sisi kebaikannya gitu, dengan segala macam bentuknya yang ada di jalanan, lebih di jalanan. Kalau membahas dunia itu gini ya, dunia itu sangat kecil bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang sangat luas. This God of the day. Ya seperti itulah banyak yang bisa diambil dari sisi baiknya. Terutama misal dari beberapa yang harus kita alami di jalan. Misal kejadian kita terbiasa nih di jalan, tahu kan kita disalip orang, itu kan juga menggugah rasa emosi kita. Oh ya? Betul sekali itu, pengen nyalip lagi kan. Oh gitu. Tapi kalau saya enggak. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Terus? Enggak, itulah menguji kesabaran seseorang. Oh. Makanya, Oh sebenarnya kamu itu tipe orang yang kalau disalip bahasa Indonesianya apa disalip? Tolong bahasa Indonesia yang baik apa disalip? Teman-teman mungkin ya didahului lah. Didahului. Oke, baik. Pak dosennya pintar sekali kalau Cuman ketika kita didahului, itu adalah dari sisi kita sendiri harus optimis toh. Optimis untuk mendahului lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ini nih pengen miso. Gak apa-apa bisa aja. Oke, so nggak apa-apa kan ya? Dan kita bincang-bincang sama berapa. Oke, siap. Jadi, oke tadi bahasnya sampai kemana nih aku? Oke mulu. Jadi bisa menahan emosi. Pelajarannya yang bisa diambil ketika di jalan. Kemudian tadi menimbulkan rasa syukur lebih besar ketika kita melihat orang yang mungkin lebih tidak mampu daripada kita ketika kerjaannya. Apakah dari situ aja, sampai di situ aja? Kayak itu bapaknya kasihan ya cari uang panas-panasan, mungkin jualan koran di jalan. Sedangkan koran saat ini pun kita tahu udah disrupsi oleh media sosial, media internet yang sekarang sudah seperti ini. Nah, makanya gini, bentuk kamu gini, bentuk rasa syukur kamu setelah melihat hal itu apa? Kalau saya diambil dari sisi kecilnya saja. Dari sisi kecilnya gini. Ketika kita bisa memberi kepada seseorang, misal ini satu koran, memang kita nggak butuh, kita udah tahu di internet. Cuman ketika kita bisa membeli koran, ibaratnya kita juga memberi gitu loh. Memberi dari sisi orang yang itu orang butuhkan gitu. Orang butuhkan kan uang
untuk beli makan dan lain kita kan nggak tahu kan kebutuhan orang tuh apa aja kita nggak tahu. Cuman ketika kita bisa memberi itu adalah sisi baik yang bisa kita berikan kepada orang gitu. Padahal kita nggak butuh. Cuman untuk kita membantu seseorang, merealisasikan seseorang, kita kan nggak pilih-pilih, nggak peduli dia emang benar-benar butuh atau enggak. Cuman kita niat kita memberi ya memberi gitu. Oh, jadi memberi dengan cara yang tidak terlihat, yaitu Iya. marisi lah bahasa Jawanya gitu Iya, ya. gitu. Oke, jadi kesibukannya tadi jalan-jalan dengan begitu penuh makna. Sekarang ini kayaknya aku langsung mau masuk ke perbincangan yang mendalam terkait kehidupannya Matsu. Sebenarnya sih gini, awal aku kenal Matsu itu gini ya, oh orangnya gini nih gitu, ceria gitu. Tapi susah ditebak ya. Iya, gila, gila. Jadi setiap kali ketemu tuh kamu tuh berbeda gitu. Dengan Matsu yang berbeda, itu bikin aku yang kayak, ini siapa sih sebenarnya gitu. Bahkan sampai detik ini pun mungkin kita temenan udah berapa lama ya? 6. Enggak. Ya 6 bulanan. 6 bulanan. Itu tuh kamu tuh aku belum tahu nih, kamu yang sesungguhnya itu yang mana gitu. Soalnya gini ya, kalau saya tuh gini, kedewasaan itu nggak bisa diukur dengan umur. Oke. Jadi kedewasaan itu bisa diukur dengan kita bisa menempatkan posisi kita di mana. Oke. Nah, gitu. Kapan saat itu jadi buaya? Kan kapan jadi garangan Oke. Baik. Gila, oke. Ya, Siap. ya bukan gitu juga sih. Maksudnya tuh gini. Ketika kita berhadapan sama anak kecil, kita juga harus bisa menyelaraskan diri dengan anak kecil. Kenapa? Karena kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak kecil, kenyamanan yang apa yang harus diterima oleh anak kecil gitu. Beda lagi ketika kita kumpulan bapak-bapak RT ya kan gitu. Siap, Bapak. Oh ya, oke, siap. Oh, jadi kamu ini mencoba untuk menjadi bunglon. Iya nggak sih, bunglon? Istilahnya bukan bunglon sih. Apa juga? Gini. Ketika kita bertemu dengan seseorang, mungkin kita perlu menyelaraskan diri dengan karakter seseorang gitu. Kenapa? Karena seseorang itu supaya bisa loyal sama kita, nyaman sama kita, enjoy sama kita gitu loh. Seperti itu sih kalau menurut saya. Makanya kadang orang jangan terlalu monoton sih kalau hidup ini menurut aku gitu. Oke, siap. Tapi ada beberapa kata yang aku garis bawahi. Iya. Kayak tadi gitu. Sebenarnya bagaimana dan sangat menarik ya kata-kata yang kayak kita hidup itu tuh harusnya bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Yes. Oke, siap. Semacam ketika tadi kamu ketemu anak kecil ya kita bisa tahu dong bahasa apa yang diperlukan anak kecil, kemudian kemauannya gitu. Dan apakah kamu melakukan hal ini ke semua tingkatan dan semua gender? Ya ada batasnya juga. Ketika kita bahas gender itu juga riskan ya. Misal kita ketemu sama anak kecil cewek, ya kan? Gimana kita juga bisa tahu memahami karakter seorang wanita itu seperti apa gitu. Dan kita juga paham gender itu sekarang sangat riskan. Kenapa sangat riskan? Karena perbedaan gender sekarang tuh ini nggak terlalu signifikan kayak dulu kan. Semuanya sama, wanita sama laki-laki sama, punya kehendak sama, punya ya istilahnya mereka sama-sama mempunyai Peran. semuanya peran gitu. Gitu sih. Lebih simpelnya ya memang diri kita harus bisa tahu diri kita sendiri supaya bisa tahu orang lain gitu. Kalau kita nggak bisa tahu diri kita, gimana kita bisa tahu orang lain gitu. Okay. Nah, tanda kuncinya lagi satu gini. Kalau kita bisa tahu tentang diri kita, maka kita akan tahu Tuhan kita. Wow. Gitu. Jadi catatan dulu. Tapi nanti kayaknya akan jadi pembahasan sendiri aja nih terkait boleh. dengan Tuhan, ketuhanan dan bagaimana kita mendefinisikan Tuhan untuk masing-masing orang gitu ya. Iya. Soalnya kan kadang persepsi orang tentang ketuhanan itu beda-beda. Ya, oke. Ini kita bahas di lain waktu mungkin terkait Boleh. tentang ketuhanan. Kalau sekarang aku lebih mau mengulik dulu personalitinya Matsu itu gimana sih gitu. Karena kembali lagi ke pertanyaan aku yang awal, sebenarnya kamu tuh yang mana sih gitu kan. Dari hari pertama ketemu, oh dia kayak gini nih gitu. Ya, penilaianku
hari pertama, kemudian masuk ke hari 2 beda lagi, hari ketiga beda lagi, keempat sampai dengan detik ini pun beda. Soalnya gini, kita mengenal seseorang 1 kali 2 kali ketemu kita belum bisa tahu. Belum bisa disebut kenal. Belum bisa disebut kenal gitu. Kenapa? Karena kalau yang namanya kenal itu emang udah benar-benar kita paham karakternya, paham keinginannya, juga paham misal ya sesuai dengan dirinya lah. Misal kita mau keinginannya itu apa gitu. Tapi kita harus juga menyesuaikan keinginannya. Tapi juga jangan dengan keegoan kita gitu. Kalau kita dengan keegoan kita sendiri, ya mungkin kamu pengen ke selatan atau pengen ke timur. Wah, ayal-ayalan tuh, iya kan? Wah, jadi susah. Ayal-ayal. Biasa itu ayal-ayalan. Siap. Itu sih. Oke, jadi gini. Sorry aku ngeblank. Gak apa, soalnya gini. Tadi mau bahasnya apa gitu, mau ngarah kemana lupa. Saya orangnya tuh ribet bagi mereka yang meribetkan diri gitu. Bisa diulangi, ribet? Saya ribet bagi mereka yang pola pikirnya juga ribet gitu. Oke. Tapi kalau dengan orang yang pola pikirnya terbuka, mungkin saya bukan orang yang ribet gitu. Karena saya akan mengikuti gitu. Kamu mengikuti bukan berarti kamu tidak punya prinsip kan? Bukan gitu. Saya mengikuti cuman untuk memahami karakter seseorang gitu. Oh, kamu itu tipe yang nyelip? Bukan nyelip sih. Bisa dikatakan ini orang marketing. Betul, cari celah. Cari celah, oke. Siap. Terus Matsu ini berapa bersaudara sih? Kalau saya 3 bersaudara. 3 bersaudara dengan 2 kakak posisinya? 2 kakak, 1 adik. 2 kakak, 1 adik. Dan sekarang saat ini merantau lah ya di Jogja. Saya merantau. Jadi dulu perantauan. Perantauan. Kelihatan muka perantauan. Belas. Oke. Jadi anak perantauan. Jadi tujuannya ke Jogja itu kan awalnya dulu belajar lah ya. Iya, belajar, menuntut ilmu lah. Menuntut ilmu baik di salah satu universitas terkenal di Jogja. Iya. Kita swasta tapi. Oke. Gini, pandangan kamu tentang sebuah tempat belajar. Universitas kan tempat belajar kan. Iya. Dimanapun kalau menurut aku tuh tempat belajar semuanya adalah sama. Iya. Yang membedakan adalah SPP-nya. Bukan SPP sih. Kalau SPP itu wajar ya, karena emang setiap akademik itu udah ngasih target sendiri untuk pendapatan income-nya. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Cuma yang membedakan itu adalah kualitas belajarnya gitu. Berarti individualnya dong. Dari individualnya satu, kedua dari fasilitas kampusnya tersendiri. Masuk dukungannya. Gitu kan. Jadi kampusnya bagus, kualitasnya mendukung, mahasiswa suka dong, seneng dong ya. Iya betul. Siap. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang memang kampusnya baru merambah ya, itu juga mempunyai potensi besar karena di sisi lain motivasinya sangat kuat kalau menurut saya. Oke. Gitu sih. Oke, sore ini mungkin agak nyerempet ke masa lalunya Matsu gitu. Pernah aku kan lihat foto kamu waktu SMA gitu. Iya. Terus mukanya tuh beda banget sama yang sekarang gitu. Sorry, I say dulu itu kamu tuh kayak pencilaan gitu. Terus muka geng gimana ya, geng anak sekolah yang anak STM gitu. Kayak gitu banget gitu. Dan sekarang itu beda banget aku ngelihatnya. Apakah ketika kamu di masa-masa itu dengan sekarang kenapa kamu bisa berubah ini gitu? Itu dulu sih yang kalau menurut saya nggak berubah sih, semuanya tetap sama, cuman yang mendasari itu adalah dari sisi pengalaman dan waktu. Kenapa aku jawab pengalaman dan waktu? Dari dulu mungkin banyak banget yang saya alami ketika saya sekolah dari SMA ke kuliah. Itu banyak banget ketertinggalan yang saya alami. Misal dari segi pengetahuan, karena dulu yang sukanya amburadul ya kan, dan kemana-mana, banyak banget ketinggalan yang saya alami tentang pelajaran, informasi, bahkan pengalaman yang saya dapat itu sangat minim ketika saya mulai kuliah di Jogja. Cuman di sisi lain, saya tahu saya punya tanggung jawab. Saya di Jogja dikuliahin orang tua, pakai biaya orang tua,
saya punya tanggung jawab dong, saya harus selesaikan kuliah saya dan saya harus bisa, teman-teman. Saya harus bisa bangga buat orang tua saya. Oke. Berarti kamu sadar ketika kamu masuk ke dunia perantauan dengan mungkin kamu waktu SMA tuh tipe siswa yang Dipanggil BK terus. oh ya? Itu iya, bahkan tiap hari itu. Oh tiap hari? Tiap hari, sering. Oke, langganan lah ya, baik. Langganan dipanggil BK. Nah, pernah tuh jadi saya dampingin kepala sekolah waktu pembukaan acara bazar. Kamu? Iya, Serius? iya, Yang biasanya langganan dipanggil BK? iya. Damping kepala sekolah? Tapi mendampinginya dalam konteks saya yang ini pakai semiran lah, gitu lah, pakai celana yang ya yang enggak sesuai standar lah gitu. Cuman di situ juga melatih mental saya. Mental saya gini, oh saya buruk nih seperti ini. Saya harus nggak seperti ini dong. Saya harus berubah. Ketika ada dorongan di diri kita untuk berubah, itulah suatu dorongan yang sangat memungkinkan, bukan dari dorongan orang lain kalau menurut saya. Kesadaran. Ya betul, kesadaran. Oke. Semangat tertinggi kamu yang bisa merubah kamu itu adalah kesadaran kamu bahwa kamu harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya, betul seperti itu. Wow. Berarti waktu kamu masuk awal ke perantauan, dunia perantauan Jogja lah ya. Terus ke masuk dunia universitas gitu. Kamu merasa kamu tertinggal dari teman-teman kamu? Dari segi pengetahuan atau segi ini kuliah gitu, materi-materi kuliah? Materi-materi kuliah, ya pengetahuan juga sih. Soalnya kan saya dari SMA, saya kan masuk teknik dan itu kebanyakan orang-orang SMK yang udah punya basic di situ, udah punya banyak praktek kan. Oke. Dan saya juga ketertinggalan banget dari segi praktek, dari semuanya. Saya bilang kok sama senior-senior saya dulu. Ketika itu kan ada ini yang namanya asisten dosen. Itu saya bilang saya pemula, saya nggak tahu. Ketika saya ya istilahnya jangan gengsi lah kalau nggak bisa. Lebih baik kita tanya tapi kita ngerti. Itu menurut saya. Terus gimana cara kamu mengejar ketertinggalan kamu dan apa capaian terbaik setelah kamu merasakan nih? Aku udah usaha nih. Oh ini loh capaian yang aku dapatkan setelah usaha aku itu gitu. Gini sih kalau saya nggak harus pintar, tapi saya harus rajin. Oke, harus rajin. Nah gitu. Jadi saya di Jogja mulai merantau, tiap hari saya nangis, tiap malam. Serius nih? Beneran. Cowok loh? Iya. Oke. Saya nangis tiap malam, saya nggak bisa ngerjain ini. Ya Allah Gusti, saya harus gimana? Serius? Serius? Nangis sendirian? Iya. Di kamar? Jadi di situ saya berpikiran kayak gitu. Saya nggak harus pintar, tapi saya harus rajin. Semester 1 itu? Semester 1. Ketika saya dapat uang nih dari orang tua, saya buat beli buku. Saya pelajari sedikit demi sedikit. Ya istilahnya ke kampus, meskipun ada salah-salah, saya buat baca buku lagi, saya baca. Dan tidak lupa ini juga sih, ibaratnya kita boleh sih kayak gitu, tapi jangan lupa berdoa juga. Oke, kita selalu berusaha, tanpa ada campur tangan Tuhan kita nggak akan pernah bisa tercapai. Tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Berarti Betul. ibaratnya doa dan usaha harus tetap gandengan ya sama-sama. Betul sekali. Oke. Siap. Terus capaian apa yang kamu dapatkan setelah kamu menjalani tadi hal yang kamu usahakan? Kayak aku nggak harus pintar nih. Aku tidak terlahir untuk menjadi orang pintar gitu ya. Tapi aku bisa rajin. Karena dari rajinku itu aku bisa nandingi orang pintar gitu kan? Betul. Oh gitu. Ibaratnya itu ya, seperti yang kita bahas lagi, ketika kita disalib ya harus bisa nyalip sih. Oh. Gitu. Pelajaran dari jalanan ya itu ya. Tapi bentuknya beda gitu. Okay, Kan mereka emang udah beda. punya basic pintar sih. Kalau saya sih emang ini karena rajin aja sih menurut saya. Rajin dan juga mencari informasi yang terbaru. Dengan cara dalam dunia pendidikan kan kita selalu diajarkan untuk selalu baca jurnal. Oke. Nah, saya itu ngambil dari jurnal-jurnal internasional yang emang di luar negeri itu jauh lebih dulu daripada di Indonesia. Untuk perkembangan informasinya terkait
jurusan yang kamu ambil ya, saya informatik apa? Sistem informasi. Sistem Padahal informasi. di situ saya pelajarin tentang teknik informatika. Oke. Nah, di situ ada semangat juga sih, semangatnya gini. Manusia tuh gampang lupa. Jadi waktu itu emang waktu itu saya juga nangis kan. Masih ingat sama dosen saya namanya Pak Heri Sismoro. Lalu Pak Heri? Pak Heri. Pak Heri tuh bilang gini. Tulis apa keinginanmu sekarang. Ketika 1 tahun 2 tahun kamu buka, kamu akan tahu hasilnya. Saya coba itu, saya tulis karena emang benar manusia itu gampang lupa. Saya tulis, saya harus selesai 3,5 tahun S1. 3,5 tahun. Nah ya tidak menutup kemungkinan sih, semuanya itu ya lillahi ta'ala, Allah memberikan jawaban dan waktu juga ngasih jawaban. Saya selesai 3,5 tahun. 3,5 tahun? Iya, S1. S1? Itu di angkatan kamu? Enggak, satu kelas? Satu kelas saya lulusan pertama, saya lulus di 3,5 tahun. Padahal itu skripsi maupun udah teman-teman saya yang pintar-pintar yang jauh lebih dulu. Pintar-pintar. Iya, yang dulu lah. Ya itulah ibaratnya menyalip tanpa syarat. Diam-diam nyalip gitu. Iya. Jadi teman-teman yang lain biasanya kan gini ya. Kalau aku melihat di kelasku sama di kelas teman-teman yang lainnya juga, yang biasanya lebih dulu lulus gitu kan, selesai studi dan sidang gitu, itu cewek dulu, karena cewek itu terkenal rajinnya, sedangkan cowok itu tuh ya belakangan. Sumpah itu nggak aja tuh sejarahnya cowok duluan gitu. Gini, menurut saya gini sih, entah itu cowok entah itu cewek, ketika kita mempunyai kemauan tidak menutup kemungkinan Tuhan mengizinkan. Oke. Kemauan, usaha, dan doa. Wih, mantap sekali. Perbincangan sore ini mungkin kita cut di sini dulu. Kita akan bahas ketemu lagi sama Mas Matsu, susah sekali namanya. Ini juga mau aku bahas sih sebenarnya. Nama Matsu itu adalah nama yang aku baru dengar gitu. Nggak double, nggak pernah lah nama itu. Kalau namaku kan unik gitu kan. Kalau namaku kan di mana-mana ada, counter HP ada, orang jualan motor itu apa? Dealer. Oh, yang ada. Dealer juga ada. Jadi kalau nama Matsu itu kan cuma ya unik sih. Nanti mungkin dibahas lain waktu. Thank you untuk waktunya siang hari ini. Bisa kasih satu quote terakhir untuk siang hari ini terkait tema kita. Kok kita jadi kayak ngomongnya di radio gitu. Tapi yang bisa mungkin memotivasi teman-teman gitu. Karena juga ini kan punya pengalaman di radio. Soalnya saya juga pernah jadi penyiar gitu. Mantap sekali. Di radio komersial sih. Oke, siap. Waktu SMA. Ya quote-nya gini sih. Tidak usah untuk meragukan diri, cuman kita harus tetap semangat ketika kita mulai untuk belajar, tidak menutup kemungkinan jalan itu kan selalu ada. Kalau kita sabar sedikit aja, Tuhan akan ngasih jalan. Oke. Terima kasih. Thank you. Ya, sama-sama.